Iya sih. Jadi kita hari ini akan melanjutkan Bible study kita pada buku Ministry of Healing di chapter 17. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan pertama. Ini mungkin akan menjadi 2 pertemuan karena dari bab 17 sendiri, kalau kita buka, dia itu ada tiga bagian gitu. Jadi bagian yang pertama itu langsung dari judulnya, penggunaan obat-obatan. Kalau bagian yang kedua itu obat-obatan atau obat-obat rasional. Yang bagian ketiga adalah istirahat sebagai suatu cara pengobatan. Nah, jadi hari ini kita akan bahas dari yang bagian pertama dan bagian kedua. Jadi sampai obat-obatan rasional. Nah, seperti biasa di sini kita akan ganti-gantian baca. Dan di sini ada terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga. Lalu setelah itu kalau ada yang mau ngasih komentar atau ada yang mau pertanyaan atau yang mau ngasih tambahan, silahkan dipotong kapan aja, karena ini bentuknya adalah sharing, jadi bukan aku yang mengajarkan, tapi biarlah kita saling berbagi informasi. Oke. Sebelumnya untuk record dari video ini, hari ini di Indonesia tanggal 7 Mei dan di Amerika masih 6 Mei ya, nanti jam. Oke, jadi hari Kamis dan kita akan mulai Bible study-nya. Nah, untuk bagian yang untuk bagian yang pertama, sebelum kita mulai ke baca dari buku Ministry of Healing atau Hidup yang Terbaik, di sini aku mau cerita dulu sedikit cerita tentang seorang yang namanya Harold. Dia ini adalah pasien yang katanya menderita penyakit jantung dan dia sangat khawatir tentang dirinya atau ya senormalnya pasien yang mempunyai penyakit tertentu, dia khawatir tentang kehidupannya. Nah, jadi ada seorang dokter yang menangani Harold ini dan dia kasih encouragement atau kasih semangat hidup untuk Harold ini. Nah, kita akan lihat ceritanya bagaimana. Oke. Untuk cerita yang pertama, Kak Lali boleh baca. Kita. Situasinya sangat serius. Saya menduga Harold menderita penyakit jantung. Sebagai bagian dari evaluasi sekarang, saya sedang mempersiapkan dia untuk pemeriksaan treadmill. Sementara perawat saya sedang memasang kabel-kabel pada Harold ke monitor jantung, ia mengutarakan isi hatinya. Dokter, saya sungguh tidak merasa hasil pemeriksaan hari ini menjadi masalah. Kita masing-masing mempunyai saat untuk mati. Waktu itu sudah ditentukan dan tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap hal itu. Oke. Jadi di sini ceritanya adalah Harold ini diduga penyakit jantung ya kan. Lalu dia itu udah mau dicek dengan treadmill. Biasanya kalau jantung itu harus melewati cek apakah dia jantung atau tidak itu lewat tes yang namanya treadmill test. Nah, ceritanya dokter ini bersama dengan perawatnya sedang mau ngecek Harold dan Harold bilang, dokter, ceritanya Harold berarti udah tahu kan, oh udahlah sakit jantung dan dia udah berpengharapan bahwa ya udah kapan aja saya mati, Tuhan udah tahu dan Tuhan udah atur waktunya untuk saya mati. Nah, itu adalah kepercayaan atau itu adalah apa ya? Adalah bukan prinsip ya, tapi ya kepercayaan dari biasanya setiap orang ya kan. Biasanya setiap orang percaya bahwa dokter ya udahlah kita udah tahu kok Tuhan udah atur waktunya kapan dan ya udah kalau Tuhan udah izinkan saya mati hari ini
ya udah berarti hari ini udah waktunya gitu. Nah, jadi Harold ini udah berpengharapan bahwa dia sangat percaya bahwa Tuhan udah atur waktunya untuk kematiannya. Oke, kita baca berikutnya. Paragraf yang kedua. Anti Angel, bisa baca Anti? Bisa kan ya? Ya, Anti. Memikirkan pernyataan saya, tersadar kalau Harold sama sekali tidak mengetahui pengetahuan terkini mengenai hubungan antara gaya hidup dan kesehatan. Begitu berlimpahnya penelitian ilmiah dengan jelas menunjukkan bahwa pilihan hidup kita sehari-hari membawa dampak pada kemungkinan kita menjalani hidup yang panjang dan sehat. Oke, thank you Anti. Nah, jadi di paragraf yang kedua ini, dokternya sadar bahwa, oh ternyata Harold ini tuh nggak ngerti loh antara hubungan gaya hidup dan kesehatan. Hubungan antara gaya hidup dan kesehatan. Nah, jadi Harold ini sangat percaya bahwa dirinya sudah ditentukan oleh Tuhan kapan dia akan meninggalnya. Nah, jadi dokter ini sadar kalau oh Harold ini belum ngerti nih antara gaya hidup dan kesehatan. Begitu limpahnya penelitian ilmiah yang dengan jelas menunjukkan bahwa pilihan hidup kita sehari-hari memberi dampak pada kemungkinan kita menjalani hidup yang panjang dan sehat. Nah, jadi panjang dan sehatnya hidup kita itu ternyata ditentukan oleh pilihan hidup kita. Nah, ini bukan pilihan seperti apa, tapi lebih tepatnya atau lebih jelasnya hari ini kita akan membahas tentang pola makannya. Nah, di paragraf yang ketiga dibilang, saya memutuskan untuk memberikan contoh ekstrim bagaimana pilihan gaya hidup bisa mempengaruhi umur panjang. Harold, ini kata dokternya, Harold, itu bisa jadi benar atau tidak benar bahwa Tuhan telah mempunyai rencana waktu terbaik Anda mati. Tapi, mari sejenak kita anggap ia memang merencanakannya. Nah, jadi dokternya bilang, oke Harold, kalau kamu percaya bahwa Tuhan sudah menentukan kapan kamu akan mati, mari sejenak menganggap bahwa, oke, benar, Tuhan sudah menentukan kapan kamu akan mati. Terus dokternya bilang, lalu apa yang akan terjadi jika Anda melakukan tindakan bunuh diri? Bukankah Anda akan meninggal lebih cepat dari yang direncanakan Tuhan? Nah, jadi di sini dokternya bilang, Harold, kamu sangat percaya nih bahwa Tuhan itu udah menentukan kapan kamu akan mati. Tapi, misalnya Tuhan menentukan 10 tahun lagi kamu akan mati. Terus hari ini kamu bunuh diri. Berarti bukankah kamu akan meninggal lebih cepat dari yang Tuhan rencanakan? Berarti bukan rencananya Tuhan lagi dong. Jadi rencana kita, ya kan? Nah, di sini kita lihat tindakan bunuh dirinya itu gimana. Maksud saya jelas, bagaimanapun tiap hari sebagian besar kita membuat keputusan yang pada akhirnya memberi akibat pada kehidupan dan kesehatan. Kita mungkin tidak langsung melakukan tindakan bunuh diri, tetapi boleh jadi kita memasukkan zat-zat berbahaya ke dalam tubuh kita yang akan mengakibatkan kematian dini atau mengurangi kualitas hidup. Jadi, tindakan bunuh diri itu tidak selalu tindakan yang oke, bunuh diri sekejap. Tapi tindakan bunuh diri itu adalah bagaimana kita makan setiap hari dan bagaimana kita memasukkan zat-zat atau vitamin atau makanan apapun itu ke dalam tubuh kita, itu adalah tindakan apakah kita tindakan itu untuk memperpanjang hidup kita atau justru itu yang akan membunuh hidup kita. Jadi dokter itu menjelaskan kepada Harold, Harold, kamu yang menentukan hidup atau mati bukan oleh Tuhan yang tentukan, oh kamu hari ini akan mati sesuai dengan ini. Nah, tapi itu ditentukan juga oleh apa yang kamu makan. Jadi kalau Harold ini makannya sehat,
ya bisa aja dia diperpanjang umurnya lagi, ya kan? Tapi kalau dia makannya tidak sehat, maka umur dia akan lebih pendek. Ya kita percaya bahwa Tuhan yang tahu kapan kita mati dan kapan umur kita sampai seberapa, ya kan. Cuman dengan apa yang kita makan juga, tindakan bunuh diri itu bisa terjadi kalau kita makannya tidak sehat. Jadi tindakan bunuh diri bukanlah tindakan yang sekejap bunuh diri tiba-tiba meninggal, tapi bunuh diri itu bisa kita pupuk gitu. Bunuh diri atau umur yang panjang itu adalah sesuatu yang kita pupuk atau kita apa ya istilahnya, kita kasih deposit ke tubuh kita sehingga tubuh itu akan menjadi sehat atau justru lebih sakit gitu. Oke. Nah, jadi dari kesimpulan ini kita bisa lihat bahwa a simple word that encapsulates these concepts is lifestyle. Jadi dari cerita Harold kita bisa lihat bahwa satu kata yang simple yang bisa menghubungi semuanya itu disebut dengan lifestyle. Kenapa? The good news is that even though we cannot change our genetics, we can change our lifestyle. Jadi kabar baiknya adalah kalau walaupun kita tidak bisa mengganti gen kita, tapi kita bisa mengganti pola hidup kita. Jadi satu kata yang simple yang bisa menghubungi, bisa menyimpulkan, atau bisa merangkumkan semuanya, itu adalah lifestyle. Lifestyle bahasa Indonesianya adalah pola hidup, pola makan. Jadi kabar baiknya adalah kita nggak bisa ganti gen kita. Kita nggak bisa ganti kita mau lahir dari ibu yang bagaimana atau bapak yang seperti apa, yang punya gen sangat baik, yang punya gen tidak baik, tapi kita bisa ganti lifestyle kita. Jadi kita bisa ganti pola makan kita bisa ganti pola hidup kita, dan banyak sekali kesaksian yang lahir tidak sempurna dengan gen yang tidak sempurna, dengan kromosom disorder atau kromosom yang tidak sempurna, yaitu 46 kan harusnya kromosom kita, tapi dengan mengganti pola hidup, itu menunjukkan suatu kemajuan atau suatu perubahan dalam hidupnya sehingga itu tidak menjadi tindakan bunuh diri, tapi justru menjadi tindakan yang memperpanjang umur itu. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana dengan mengganti pola hidup atau dengan menggunakan remedies yang Tuhan sudah berikan, obat-obat alami yang Tuhan sudah berikan, itu bisa memperpanjang umur hidup kita. Jadi, bukan yang mengganti waktu Tuhan atau menentukan kapan kita mati atau hidup, tetapi dengan apa yang kita makan, kita memperpanjang atau memperpendek umur kita. Nah, jadi karena judulnya The Use of Remedies atau penggunaan obat-obat, kita tidak akan bahas, oh obat ini yang baik, oh obat ini yang tidak baik, atau kita tidak boleh minum obat ini, kita tidak boleh makan obat ini, atau makan sayur ini, atau makan buah ini. Tapi di sini, prinsipnya yang kita akan gunakan adalah sebelum kita menggunakan obat-obat alami, atau sebelum kita menggunakan obat-obat yang Tuhan sudah berikan, kita harus hidupi dulu yang namanya lifestyle itu. Jadi, tidak ada gunanya misalnya kita menggunakan obat itu sebagai, bukan jimat ya, tapi sebagai kayak, oh, sangat percaya dengan obat ini sehingga kalau kita makan apapun juga, seburuk apapun kita makan, tinggal minum misalnya daun kelor. Kita hari ini sarapan pagi apa, makan siang apa, dan makan malam apa. Dan semuanya itu misalnya 3 kali kita makan, dan itu semua makanan yang tidak baik untuk tubuh kita. Tapi kita bilang bahwa, oh, kita tetap minum moringa kok, kita tetap minum daun kelor kok. Jadi daun kelor itu dianggap sebagai excuse atau dianggap sebagai alasan untuk memperbaiki makanan kita. Nah, itu adalah suatu hal atau suatu kata yang dibilang dengan lifestyle. Jadi lifestyle itu adalah bukan hanya apa yang kita makan, tapi lifestyle itu seperti dengan yang namanya, kalau kita dimateraikan, itu settling into the truth, intellectually and spiritually. Jadi
benar-benar dari dalam dan dari luar, itu adalah lifestyle. Semuanya yang keluar dan masuk dari tubuh kita, itu pola hidup kita, pola makan kita. Jadi, lifestyle itulah yang bisa menggantikan atau bisa merubah tubuh kita, bukan merubah gen kita. Jadi gen kita sudah terlahirkan dengan gen yang seperti itu, kita harus hidupi, dan kalau kita punya gen yang tidak benar, satu-satunya jalan adalah kita mengganti pola hidup kita. Jadi kita tidak bisa mengganti gen kita, tapi kita bisa mengganti pola hidup kita gitu. Jadi dengan cerita Harold di sini, dia baru mau diuji atau dia baru mau dites apakah dia sakit jantung atau tidak. Tapi statement atau kalimat yang Harold bilang di sini adalah dia bilang ke dokternya bahwa dia sudah percaya sekali bahwa Tuhan itu menentukan kapan dia mati dan kapan dia hidup atau kapan umur dia sampai seberapa. Tapi bilanglah itu benar dan memang benar, tapi apa yang kita hidupi atau pola hidup yang kita hidupi sekarang, lifestyle yang kita hidupi sekarang itu mengganti atau memperpanjang umur kita atau memperpendek umur kita. Oke, sampai di sini ada yang mau ngasih tambahan, tanggapan, atau semuanya sudah mengerti, atau ada yang mau ngasih pertanyaan? Ya, Kak Lali ada mau bicara? Enggak mau. Oh, Berarti memang Tuhan tahu kita punya umur berapa, tetapi kayak Adam dan Hawa sesuai pilihan kita ya. Kalau Tuhan mau berkehendak kita umur panjang, tetapi kalau kita pilih umur pendek, ya sesuai dengan pilihan kita ya. Powernya itu power of choice itu kuat sekali. Kalau kita mau pilih cepat mati ya kita bisa pilih, tapi Tuhan mau umur panjang. Mungkin begitu ya. iya betul Kak. Jadi iya, iya betul. Contohnya dengan Adam dan Hawa itu free will gitu kan, bebas Tuhan kasih kepada kita untuk bebas memilih gitu. Nah, ya sekarang kita yang udah 6.000 tahun di di bawah dari Adam dan Hawa, Tuhan juga tetap kasih pilihan hidup itu, dan ya kita harus mengganti pola hidup kita kalau memang ada yang salah atau kita merasa oh ini kalau kita hidup dengan pola yang seperti ini tidak akan memperpanjang umur kita nih. Iya, berarti lebih cocok bukan hidupmu di tangan Tuhan, tetapi hidupmu sesuai dengan pilihanmu ya. Iya, betul Karena Kak. Tuhan pasti mau kita hidup. Ya, oke. Iya, iya. Jadi sama juga dengan keselamatan kan. Jadi bukan Tuhan yang menentukan, oh orang ini harus selamat, orang ini tidak selamat, orang ini akan binasa, orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka. Tapi keselamatan itu adalah work out your own salvation with fear and trembling. Berarti keselamatan itu kita kerjakan sendiri, dan keselamatan itu selamat atau tidaknya yang menentukan adalah diri kita. Jadi ya cukup ngeri ya untuk tahu faktanya seperti itu, tapi ya memang seperti itu bagaimana Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih atau hidup itu dipercayakan kepada kita. Oke, ada lagi yang mau tambahin? Ya, ada pertanyaan ini, Tania. Ya, iya silakan Anti. Nah, kadang persepsi orang itu beda-beda ya, Iya, soal apa namanya, lebih ke farmasi. Nanti punya pertanyaan seperti ini, agak dramatis. Uh, ada apa namanya, yang anti begini. Kadang cenderung orang itu lebih percaya ke dokternya, seakan-akan dokter ini lebih didewakan daripada Tuhan. Jadi kesimpulan yang kalau anti tangkap,
eh, kenapa orang bisa eh, ambil kesimpulan seperti itu ketika kita mengambil pilihan untuk eh, eh, alternatif untuk berobat ke dokter, orang persepsinya ya kita itu lebih mendewakan dokter daripada Tuhan. Padahal kan seperti tadi Tania bilang bahwa di kutipan tadi bahwa penelitian atau eh, dari ini kan sudah semakin canggih. Jadi bagaimana itu kembali lagi menjadi pilihan kalau memang bisa diselamatkan lewat pola hidup seperti itu. Tapi kenapa orang lain itu bisa kayak bisa kayak menghakimi seperti itu, kayak mendewakan dokter begitu. Ya, Andi. Jadi memang kalau kita sudah pelajari atau kita mempunyai terang yang lebih advance atau terang yang lebih terang yang lebih banyak ya daripada orang lain, kita harus percaya bahwa memang pola hidup kita atau lifestyle kita lah yang bisa atau itulah yang akan mengubah, yang memperpanjang atau memperpendek umur kita gitu. Nah, jadi kalau memang ada persepsi atau sangat wajar untuk percaya bahwa ya dokter itu memang sudah dipercayakan atau memang tugasnya orang itu jadi seperti kayak bergantung pada dokter itu ya kan, karena memang waktu aku kecil juga itu sangat bolak-balik ke dokter terus gitu. Nah jadi bukannya karena sakit atau seperti apa, tapi kekhawatiran itu memang ada gitu. Jadi untuk ngecek, oh bener nggak nih anak saya sehat saja atau gimana. Karena dulu pas kecil juga kalau misalnya panas sedikit, aku juga ke dokter gitu. Nah jadi persepsi yang seperti itu memang bisa ditaklukkan atau persepsi yang seperti itu bisa kita rubah. Nah tapi sebelum kita melangkah ke itu juga, kita harus lihat apakah lifestyle atau pola hidup yang kita terapkan ke anak kita atau ke diri kita sendiri itu sudah benar menjalani 8 hukum kesehatan itu. Jadi terang kita sekarang udah lebih advance kan, anti sudah lebih banyak atau lebih terang gitu terang kita. Jadi dengan adanya terang yang kita sudah dipercayakan sekarang, jadi biarlah ya dari mulai sekarang kita sudah harus menjalani yang namanya pola hidup itu gitu. Jadi mau orang percaya lebih percaya ke dokter atau gimana, tapi yang penting diri kita atau dengan keluarga kita sendiri kita sudah mempercayai atau menghidupi lifestyle itu sehingga kalaupun kita harus ke dokter, nah ya biarlah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita mendapatkan dokter yang benar atau mendapatkan dokter yang tepat gitu ya. Nah, misalnya aja kayak kalau kita sakit gigi, kan nggak mungkin kita perbaiki gigi kita sendiri. Misalnya kita nambal gigi kita sendiri. Kan kita bukan dokter gigi ya, kan kita nggak tahu. Di dalam gigi itu banyak sekali saraf yang sangat berhubungan dengan otak kita. Jadi, tidak bisa kita anggap remeh juga dengan gigi kita kalau kita tidak ya lifestyle itu, kembali ke lifestyle itu lagi gitu. Jadi kalau kita tidak gosok gigi dengan rajin atau kita banyak makan yang terlalu banyak acidnya, gigi kita juga akan rontok gitu kalau kita banyak makan yang acidnya, kalau gigi itu bermasalah gitu. Nah jadi ya seperti itu, dokter gigi tidak bisa kan kita perbaiki gigi kita sendiri kan, tapi memang harus kita pergi ke dokter gigi sehingga lubang gigi itu tidak tambah besar misalnya gitu. Jadi dalam kasus-kasus tertentu kita harus bijaksana pada tempatnya gitu. Jadi
kalau kita sudah dipercayakan dengan lifestyle atau pola hidup sehat yang Tuhan berikan pada kita, ya kita jalani itu, tapi sebaik dimanapun, sesempurna apapun, kalaupun kita harus ke dokter, ya kita cari dokter yang tepat, dokter yang benar, dan yang pada emergency tertentu yang ya kita bisa ke dokter gitu. Jadi apakah menjawab pertanyaan Aunty Angel? Iya, iya Tania, terima kasih. Lebih tepatnya begini, langsung pengalaman Anti aja ya. Iya. Ketika Anti mengambil keputusan untuk pengobatan ke dokter atau tindakan medis seperti itu, jujur kadang sering dihantui rasa bersalah. Jadi pertanyaan bagaimana rasa takut atau rasa kekhawatiran itu, kan rasa khawatir itu juga kan berasal dari setan ya. Bagaimana untuk rasa takut itu bisa pada dasarnya gini, kita nggak mendewakan tenaga medis atau obat-obatan, tapi itu kita mengambil pilihan itu untuk maksudnya minta pertolongan Tuhan lah. Juga kan tenaga medis itu melalui dokter-dokter itu diberikan hikmat dari Tuhan. Supaya kita nggak supaya kita mengambil sikap untuk ke medis itu, tapi dengan rasa bersalah bagaimana kita sepenuhnya dan percaya bahwa pilihan saya ini benar kok, nggak ada keraguan-raguan dah. Jadi persepsi orang tentang kita mendewakan dokter itu salah begitu. Terima kasih Tania. Iya, Aunty. Jadi kalau untuk pertanyaan itu, aku bisa bilang atau bisa jawab dengan kalimat yang bilang, your body is the best doctor, atau tubuhmu adalah dokter yang terbaik. Dan kalimat yang kedua adalah 9 dari 10 penyakit dari tubuh kita itu adalah pikiran kita. Jadi 90% dari penyakit itu sebetulnya sumbernya dari pikiran kita. Nah, jadi wajar untuk mempunyai rasa khawatir itu atau rasa adanya kita belajar dengan hukum kesehatan juga, wajar untuk mempunyai rasa khawatir seperti itu, tapi kita harus kembali lagi bahwa kalau tubuh kita mengeluarkan symptoms atau gejala-gejala yang menunjukkan bahwa kita sakit, berarti kita pelajari gejala itu. Nah, di pelajaran hari ini juga kita akan belajar tentang beberapa gejala-gejala penyakit gitu, Aunty. Jadi, kalau kita khawatir itu sangat dimaklumi karena 9 dari 10 atau 90% penyakit kita itu memang berasal dari pikiran kita gitu. Jadi kalau kita sakit, bukan hanya fisik kita yang sakit, tapi pikiran kita juga ikut sakit gitu. Jadi kekhawatiran itu memang harus kita serahkan kepada Tuhan, tapi sebisanya kita menjalankan pola hidup yang sehat, itulah yang Tuhan tuntut juga gitu dari kita. Bukan artinya bukan nggak boleh ke dokter atau kita sangat anti dengan dokter atau seperti apa, tapi 8 jalan kesembuhan ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, pola hidup yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, harus kita jalani dulu, baru kita bisa lihat di mana nih salahnya kita, sehingga tubuh kita bisa jadi lemah atau kita sakit gitu. Dan kalau memang harus ke dokter, ya kenapa tidak gitu, seperti ke dokter gigi tadi yang aku bilang, karena kita tidak bisa memperbaiki gigi kita sendiri gitu. Walaupun dokter gigi pun dia tidak bisa memperbaiki giginya sendiri, kan harus pergi ke dokter gigi yang lain gitu. Oke. Jadi menjawab ya, Aunty. Iya, terima kasih Tania. Oke, Aunty. Oke, kita akan lanjut sekarang. Nah, yang berikutnya kita akan lihat the most important elements in life that we cannot live without. Sorry, ini salah.
Nah, jadi apa sih elemen yang atau apa sih hal-hal yang paling penting dalam hidup kita yang kita tidak bisa hidup tanpa itu? Nah, kita bisa menyebutkan ada 8 jalan kesembuhan ilahi, ya kan? Kita tahu semua itu disingkat dengan New Start, atau ya nutrition, sampai yang terakhir itu trust in God. Tetapi dari semuanya ini, ada 4 yang paling penting, yang kita tidak bisa hidup tanpa ini. Nah, memang kita sangat percaya atau ya kita tidak bisa hidup tanpa makan, ya kan, pastinya. Nah, tapi percaya atau tidak, air atau udara dalam bumi ini yang kita hirup itu menghidupi diri kita sebanyak 56%. Dan nutrition atau elemen yang pertama, unsur yang pertama dari 8 jalan kesembuhan ilahi, atau yang bahasa Indonesia-nya adalah nutrisi, itu hanya menghidupi 5% dari tubuh kita. Nah, berarti unsur pertama yang paling penting adalah udara, ya kan? Tapi unsur yang paling kecil atau yang paling minim yang kita butuh dalam kehidupan kita adalah nutrisi. Kita hanya butuh 5% dari nutrisi kita untuk hidup, dan butuh 56% dari udara untuk hidup. Jadi sekarang pertanyaannya, lebih pilih udara atau lebih pilih nutrisi? Pasti lebih pilih udara, ya kan? Karena udara itu menghidupi 56%. Nah, berarti sekarang ya udah kita jadi breatharian aja. Kita jadi orang yang breatharian itu adalah kelompok orang yang seperti kita, vegetarian. Vegetarian itu orang yang menghidupi pola hidupnya itu tanpa makan telur, tanpa makan susu sapi, tanpa makan daging, tanpa makan yang produk hewani, itu vegetarian. Nah, breatharian itu adalah orang-orang yang percaya kalau kita bernafas saja, kita berjemur matahari, tanpa kita makan, kita minum, bisa hidup. Nah, itu adalah kelompok yang percaya bahwa kita bisa hidup dengan hanya bernafas, tidak usah makan, dan tidak usah minum. Nah, jadi memang banyak kesaksiannya dari pengikut breatharian ini yang akhirnya meninggal karena tidak makan dan tidak minum. Tapi jangan salah bahwa tubuh kita itu terbangun dari sel. Kulit kita adalah jaringan sel yang paling luas dan terdepan atau terluar dari tubuh kita. Nah, kulit kita ini terdiri atas sel. Jadi, sel kita itu dalam tubuh ini kalau mau dijumlahkan itu jumlahnya triliunan. Jadi, sangat banyak. Jadi, kembali lagi, elemen yang paling penting pertama adalah udara, ya kan? Udara itu menghidupi 56%. Nutrisi atau makanan itu hanya menghidupi 5%. 5% dari hidup kita. Tapi kenapa kita butuh makan? Kenapa kita masih butuh makan untuk hidup, walaupun dia hanya menghidupi 5% dari tubuh kita? Karena yang dikasih makan dalam tubuh kita bukan hanya kekenyangan untuk perut kita, tapi yang dikasih makan adalah sel. Nah, kita harus ingat bahwa sel itu makan dari hasil apa yang kita makan. Jadi kalau kita makan, yang dikenyangkan itu selain perut kita adalah sel kita. Sel itu butuh 95% untuk hidup dari nutrisi kita. Jadi supaya sel hidup, dia butuh 95% untuk hidup. Sel itu butuh 95% untuk hidup dari nutrisi kita. Nah, sisanya 5% ya semuanya yang menyumbang itu. Tapi tubuh kita, tubuh secara keseluruhan, itu membutuhkan 56% untuk hidup dari udara. Nah, jadi kalau kita kombinasikan itu, memang kita sangat butuh makanan untuk hidup karena kita hidup berdasarkan sel. Sel kita yang menghidupkan kita. Dan sel itu 95%-nya makanannya adalah hasil dari apa yang kita makan gitu. Jadi memang benar udara itu sangat menghidupi kita, tapi jangan lupa bahwa makanan itu juga sangat menghidupi kita, sehingga 5% itu sangat mempengaruhi keseluruhan atau seluruh tubuh kita gitu. Karena yang kita kasih makan adalah sel kita. Nah, jadi
Sekarang kita akan lihat dari 4 elemen ini. C. Ya, ya silakan. C bisa ulang dari 5% itu tadi makanan apa tadi? Oh Sorry ya, agak. oh ya boleh Uncle David. Oke, jadi elemen yang paling penting dalam hidup kita adalah 4 ini. Udara, air, matahari, dan bumi. Kita tidak bisa hidup tanpa 4 ini. Nah, udara itu menyumbang atau memberi kita kehidupan itu sebanyak 56%. Artinya, ya udah setengahnya sendiri dari kehidupan kita itu berdasarkan apa yang kita hirup, ya kan? Jadi, kalau begitu, apakah kita mau jadi breatharian? Breatharian itu adalah orang-orang yang tanpa makan, tanpa minum, hanya menghirup udara dan berjemur matahari, mereka bertahan hidup. Apakah kita mau menjadi seperti orang yang breatharian yang percaya seperti itu, atau kita melihat pada nutrisi? Nutrisi itu dari 8 jalan kesembuhan ilahi, dia hanya menyumbang 5%. Nah, kenapa dia hanya menyumbang 5%? Nanti kita akan pelajari juga. Jadi, nutrisi itu hanya menyumbang 5% dari hidup kita. Tapi jangan salah, kita itu hidup berdasarkan dari sel kita. Sel kita yang menghidupi tubuh ini, seluruhnya ini adalah sel yang hidup dalam tubuh kita. Nah, sel itu butuh 95% untuk hidup itu dari nutrisi. Jadi memang betul nutrisi itu hanya menyumbang 5%, tapi 5% itu sudah menyumbang 95% pada sel kita. Nah, kalau mau ngomong tubuh secara keseluruhan, memang udara menyumbang 56%. Tapi 5% dari nutrisi itulah yang disumbang ke sel, dan di sel itu menjadi 95% untuk dia hidup. Jadi, supaya sel itu tetap hidup, makanan itu memang tetap harus masuk. Kenapa? Karena memang itulah jalannya supaya sel bisa hidup. Karena 95% dari sel itu hidup berdasarkan dari apa yang kita makan. Oke. Apakah sudah jelas, Uncle Delvin? Ya, Cece, thank you. Jadi sebenarnya kalau kita makan, yang kita beri makan itu adalah sel ya, bukan perut atau ikut leher ya. Karena Ya. begini, berarti selama ini pola kita salah. Salahnya tuh begini, saya lapar, makan sebanyak-banyaknya, ya kan, sampai 2-3 piring ya. Nah, akhirnya perut kita melar, bertumpuknya lemak di perut. Nah, berarti ini pola yang salah kan berarti, karena kita hanya memenuhi panggilan apa ya istilahnya, perut saya lapar. Lalu yang paling utama kalau khusus kita di Manado ini, ya mungkin di mana-mana juga ya. Cuma kita mau bilang orang Manado lah, leher, taste ya. Kalau itu, lidah ya. Kalau itu makanan enak kan makan berkali-kali, berulang-ulang, dimakan-makan terus ya. Padahal mungkin itu makanan yang tidak sehat atau tidak menolong untuk memberi makan sel ya. Kira-kira begitu. Thank you, Tania. Iya, betul sekali, Uncle Delvin. Jadi, memang kalau kita jadi vegetarian atau kita jadi vegan, itu adalah belajar seluruh tubuh kita gitu, belajar secara utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Jadi belajar keseluruhan hidup kita, bukan hanya belajar satu hal aja, misalnya belajar udara aja, tapi semuanya itu harus dijalankan equal, atau semua itu harus dijalankan secara rata gitu, secara moderate, yang terus-menerus kita jalankannya dan sama gitu. Nah, nanti juga kita akan bahas sedikit tentang nutrisi dengan persepsi orang bahwa vegetarian itu atau vegan itu atau pola hidup sehat itu tidak cukup proteinnya. Karena protein itu hanya bisa dapat dari daging. Nah, memang kita bisa jawab dengan, oh ya, kacang-kacangan kita bisa makan, dan kacang-kacangan itulah di mana kita dapat protein kita. Nah, tapi bagaimana kita menjawabnya dengan tepat, kayak kita kasih skakmat langsung udah selesai gitu. Jangan bahas lagi
protein nggak cukup lah atau apa segala macam. Nah, nanti kita akan bahas juga nanti saat masuk ke nutrisi. Oke. Jadi kita sudah mengerti bahwa 4 elemen inilah yang kita sangat butuh dalam tubuh kita, ya kan? Oke, berikutnya. Sebentar ya. Oke. Nah, berikutnya adalah sekarang penjelasannya. Jadi dari udara itu kita mendapatkan nutrisi yang paling penting. Dan kita tidak bisa hidup tanpa udara selama berapa? Hanya 3-5 menit tidak bisa hidup tanpa udara. Nah, jadi pasti Om Dolphin tahu sekali yang sering diving, pasti kita butuh latihan, ya kan, untuk bernafas panjang. Nah, kita tidak bisa hidup tanpa udara itu hanya 3-5 menit. Oke, jadi setiap sel juga dalam tubuh kita itu membutuhkan oksigen yang memberi kehidupan. Lalu poin berikutnya adalah air. Tubuh itu dibandingkan dengan atau disamakan dengan bumi kita. Kenapa? Bumi kita itu isinya 70-75% air. Tubuh kita pun sama, 70-75% itu isinya air. Bahkan otak kita itu membutuhkan 80% air. 80%-nya adalah air isinya. Jadi butuh 80% dalam otak kita itu air gitu. Dan kita tidak bisa hidup tanpa air itu mungkin 1 minggu atau sampai 2 minggu. Matahari adalah elemen ketiga yang kita tidak bisa hidup tanpanya, ya lebih panjang daripada air dan udara gitu. Kita bisa hidup tanpa matahari ya cukup lebih lama daripada kita bisa hidup tanpa udara atau tanpa air. Nah, jadi memang efeknya atau kelihatan perbedaannya itu cukup signifikan atau cukup membedakan saat kita tidak berjemur atau tidak hidup tanpa matahari gitu. Dan setelah itu, setelah misalnya 1 bulan atau berapa bulan, baru kelihatan efeknya kenapa kita tidak bisa hidup tanpa matahari. Nah, kita akan juga pelajari setelah ini. Dan yang keempat adalah kita tidak bisa hidup tanpa bumi ini karena magnetic field provides health benefits including improved immune function, energy, bone density, brain, and nerve function. Oke. Jadi magnetic field atau kutub utara dan kutub selatan dari bumi ini juga memberikan health benefits atau benefit-benefit keuntungan kesehatan untuk tubuh kita seperti immune function atau imun dalam tubuh kita, energi, kekuatan, bone density, kesolidan atau padatnya dari tulang kita untuk otak kita, dan nerve function kita. Nah, jadi kita tidak akan bahas tentang bumi kita, tapi kita akan bahas lebih ke udara, air, dan matahari. Nah, sekali lagi aku ingatkan, sebelum kita baca dari buku hidup yang terbaik atau dari Ministry of Healing, kita akan bahas dulu sebelum kita menggunakan remedies itu. Misalnya obat alami memang Tuhan sudah berikan, tapi sebelum kita menggunakan obat alami itu, apa sih elemen yang kita harus sudah jalankan dulu sebelum kita langkahin ke situ gitu, sebelum kita mengambil obat alami itu. Jadi inilah elemen-elemen yang kita harus jalankan. Nah, kita akan membahas tentang udara di sini. Udara itu sangat banyak dan immediately available, atau dia memang secepat itu adanya dan sampai kita cenderung untuk mengambilnya secara cuma-cuma. Kita take it for granted atau kita menganggapnya ya setiap detik juga Tuhan masih kasih kita udara kok, ya kan? Ingat, udara itu 56% menyumbang kehidupan kita. One of the important functions of air is to provide oxygen for combustion atau metabolism of ingested nutrients
and the burning up of waste products constantly forming in your body. Jadi tubuh kita itu butuh udara, kenapa? Karena dia harus membakar, atau itulah yang memberi nutrisi untuk membakar waste products, atau barang-barang, bukan barang, hal-hal yang sudah menjadi kotor dalam tubuh kita. Nah, udara itu adalah makanan, dia yang mengandung electricity, dia adalah agen untuk penyembuhan, dan dia produce atau menciptakan, menghasilkan lingkungan yang lebih positif. Nah, ini poin yang paling terakhir juga sangat mengejutkan, atau sangat sangat memberi kita pengetahuan bahwa memang kita tidak bisa hidup tanpa udara. Udara sangat penting dan sangat necessary, atau sangat sangat penting ya, bahwa kalau kita sampai mau bunuh diri dengan kita tutup hidung kita dan kita berhenti untuk bernafas, kita mau bunuh diri nih, misalnya kita hanya tutup hidung dengan tidak bernafas, kita tahan nafas kita, tutup hidung, tutup mulut. Kita tidak bisa tutup hidung dengan tutup mulut untuk bunuh diri, karena udara itu sepenting itu. Jadi, udara sangat penting, sehingga kalau kita mau bunuh diri dengan tutup mulut atau tutup hidung, itu tidak bisa. Kenapa? Kalau kita hold our breath, atau menahan nafas kita sampai poin di mana kita blacking out atau kita pingsan, jadi sampai titik di mana kita pingsan, our brainstem automatically, kita punya batang otak itu secara otomatis takes over, atau dia mengambil alih, dan dialah yang menyebabkan untuk bernafas lagi. Jadi bayangkan teman-teman sekalian, Om Tante, bayangkan udara itu sangat penting, sehingga kita mau bunuh diri dengan tidak bernafas pun itu tidak bisa. Karena kalau kita tahan nafas sampai kita mau pingsan, batang otak kita otomatis dia akan memberikan kejutan, dan dia akan mengambil alih, sehingga dia akan start to breathe, atau dia akan mulai untuk bernafas lagi. Nah, jadi sekarang kita sangat bebas, atau kita dikasih kebebasan untuk bernafas, tapi dengan adanya pandemi ini, untuk kita bernafas itu jadi hati-hati kan, kita mau ke bagian yang mana nih, kita harus pakai masker atau pakai apa, sehingga khawatir itu muncul ya kan, kita nggak bisa kemana-mana kalau kita tidak pakai masker, kita tidak bisa kemana-mana kalau kita tidak pakai sarung tangan misalnya, atau kita tidak bisa kemana-mana kalau kita tidak pakai kacamata pelindung gitu. Nah, tapi aku ingatkan sekali lagi bahwa setebal apa masker kita, setebal apa kacamata kita, setebal apa sarung tangan yang kita pakai, kalau imun dalam tubuh kita lemah, kalau kekuatan dalam tubuh kita atau tentara-tentara kita lemah dalam tubuh kita, maka virus itu memang akan masuk dalam tubuh kita gitu. Jadi tanya udara sedikit. itu, ya silakan Om. Yang tadi di awal dikatakan itu nutrisi itu hanya 5%. Iya. Ya. Untuk energi atau makanan buat tubuh kita itu di mana referensinya? Apakah di buku Ministry of Healing ini? Itu penelitian dari yang dokter itu aja sih Om. Maksudnya itu bukan tertulis di Ellen G. White atau gimana, memang diteliti, penelitian duniawi gitu. Maksudnya dari orang yang belajar kayak protein harus berapa persen kita dapat protein, atau berapa persen kita dapat udara, itu penelitian dari pengetahuan umum dari dunia kedokteran aja sih. Oke. Ya. Nggak tertulis di Mrs. White-nya karena itu memang penelitian duniawi. Bahan. Iya. Ya. Makasih. Iya, Om, sama-sama. Ya, jadi kita kembali lagi bahwa udara itu memang sangat penting, sampai kita tidak bisa bunuh diri dengan udara itu gitu. Dengan kita menahan nafas kita, atau sampai titik di mana kita pingsan, itu batang otak kita akan secara otomatis
mengambil alih dan nafas lagi gitu. Nah, kita juga pelajari di sini bahwa pandemi yang kita alami sekarang itu sangat berkaitan dengan udara, ya kan, sangat berkaitan dengan pernafasan kita, dan bagaimana memang yang diserang adalah itu gitu. Jadi setebal apapun masker kita, kembali lagi, setebal apapun sarung tangan kita, yang paling penting yang harus kita kuatkan sekarang adalah imun tubuh kita. Jadi bagaimana kita menguatkan imun tubuh kita, itulah yang menunjang sehingga masker kita lebih efektif daripada dia hanya ditaruh di dalam muka kita gitu. Oke. Berikutnya adalah kita akan belajar tentang air. Nah, tadi yang aku sudah bilang, air itu sangat banyak sehingga tubuh kita itu bisa makan dengan bumi. 70-75% dalam tubuh kita atau dalam bumi itu adalah air. The most precious of all liquids is water. Jadi hal atau elemen cair dalam semuanya yang paling penting dari semua cairan itu adalah air. Sampai marrow bones atau hard marrow bones atau tulang kita yang keras itu isinya 20-25% air. Nah, ini sangat menarik bahwa tulang kita itu 20-25% isinya air. Kita akan pelajari nanti betapa penting atau betapa crucial kita harus minum setiap harinya. Fruits and vegetables are high water content foods, more than 70% water. It acts as nature's water filters. Oke, jadi sayur dan buah itu sangat tinggi isinya dengan air, sampai 70% itu isinya air, dan itu adalah filter alami loh yang Tuhan berikan dari alam gitu. Nah, makanya sangat penting untuk kita makan fruits and vegetables, sangat penting untuk kita makan buah-buah dan sayur-sayuran, sehingga tubuh kita yang membutuhkan 70% air bisa disumbang oleh makanan itu sendiri. Jadi bukan hanya kita minum air putih atau bukan air putih, air mineral biasa, tapi dengan kita makan buah dan sayur, itulah yang menyumbang tubuh kita juga, yang adalah 70%-nya air. When required, water is best taken between meals and should be sipped, not gulped down. Nah, jadi siapa di sini yang sering minum itu langsung diteguk semuanya, gluk-gluk-gluk, sampai menyebabkan kita batuk setelah minum. Nah, air itu paling bagus, kita sudah pelajari dari dulu bahwa air paling bagus kita ambil itu di antara jam makan. Jangan minum air setelah kita makan. Kenapa? Karena apa yang kita makan itu juga sudah mengandung air. Sayur dan buah itu sudah mengandung air gitu. Nah, water atau air mineral itu harus kita minum di antara jam makan. Jadi bukan setelah jam makan, tapi beberapa jam setelah kita makan. Dan kalau kita minum, jangan pernah kita langsung teguk atau langsung kita telan sepenuhnya, tapi harus kita sip atau kita minum air itu pelan-pelan. Nah, ingat, di dalam mulut kita itu adalah enzim pertama yang masuk ke dalam tubuh kita saat minuman atau makanan itu masuk ke dalam mulut. Jadi, mulut kita lah yang memberi enzim pertama pada tubuh kita, atau enzim pertama pada makanan itu untuk dicerna. Nah, mulut kita memiliki enzim tersebut. Jadi, kalau kita kunyah, kita kumur-kumur air itu, itulah yang memberi enzim pada makanan atau minuman tersebut. Sehingga pas masuk ke perut kita tahu ini harus dikasih enzim apa lagi nih, sehingga pencernaannya sempurna, ya kan? Nah, saat kita minum, tidak boleh kita sepenuhnya langsung telan, atau langsung ditelan semuanya. Harus kita pelan-pelan kita minum, karena pencernaan kita juga tidak bisa menerima, bukan tidak bisa menerima, tapi cara dia masuk ke dalam perut kita adalah secara pelan-pelan gitu. Tidak bisa kita langsung masukin semuanya, dan alasan yang keduanya adalah karena
enzim itu yang dikeluarkan oleh mulut kita itu banyak, sehingga air itu harus dicerna lagi di mulut kita, baru kita bisa telan gitu. Dan itu mempermudah sistem pencernaan dalam tubuh kita kalau kita minum air itu secara pelan-pelan, bukan secara langsung tenggak begitu. Oke. Yang keempat adalah it should be at room temperature of warm for best result. Jadi kita harus minum air itu dengan suhu ruangan, bukan dengan suhu kulkas. Jadi kebiasaan yang sangat buruk sekali kalau kita menaruh botol minum kita di kulkas, kalau kita butuh air baru kita minum. Nah, itu kebiasaan yang sangat salah karena itu sangat bahaya untuk internal organs atau organ-organ dalam tubuh kita. Jadi kita harus minum pada suhu ruangan. Oke. Yang berikutnya adalah, nah, ini yang membuat kenapa air itu sangat penting dan kenapa air itu sangat kita butuhkan sehingga tulang kita pun isinya itu 20% air. Oke, jadi di sini dibilang what happens when you don't drink water. Jadi apa hasilnya ketika kita tidak meminum air gitu. Nah, di sini ada satu pasien yang memiliki terrible back pain atau dia memiliki apa back pain itu? Ya, sakit di belakang atau sakit di punggungnya itu sangat terrible atau sangat gawat ya. Nah, setiap dia bangun di pagi harinya, dia sudah pergi ke dokter demi dokter, tapi itu tidak sembuh. Dan dia mengambil anti-inflammatory medicine atau sehingga tubuhnya nggak ada yang membengkak atau tidak ada yang inflame dalam tubuhnya. Tapi itu tidak membantu, semuanya tidak membantu. Ambil obat tidak membantu, pergi dokter demi dokter itu tidak membantu. Sampai akhirnya dia ketemu dengan dokter ini, dia dikasih tahu, kamu itu harus minum air. Nah, pertamanya dia ragu-ragu. Masa sih dengan air aja bisa mengobati atau bisa menyembuhkan tulangnya ini, atau bisa menyembuhkan sakit punggungnya ini. Lalu, dia pertama tidak percaya, tapi akhirnya dia minum atau dia menjalankan pola hidup itu. Nah, jadi dia menjalankan pola hidup yang tadinya tidak suka air, sekarang dia harus atau dia jadi suka air. Lalu, I prescribe for him a glass of alkaline water. Jadi dokter ini sarankan untuk minum air. Dan pertama dia tidak diyakinkan untuk penyelesaian masalah ini. Karena ini kelihatannya sangat sederhana ya kan, sangat sederhana dan sangat kekanak-kanakan untuk minum air. Tapi ya dia coba aja gitu. Dia coba aja untuk minum air. Dan hasilnya adalah itu bekerja. It worked. The back pain went away. Jadi, tubuhnya itu ternyata mencuri, atau tubuhnya itu steal. Tubuhnya itu mencuri air dari mana? Dari tulang. Kenapa? Karena tulang kita itu isinya 20% air. 70% dari seluruh tubuh kita itu isinya air, 20% dari tulang kita itu isinya air. Jadi, kita butuh minum itu bukan hanya untuk menghidupi seluruh tubuh kita, tapi menghidupi tulang kita juga. Kepadatan dari tulang kita itu juga adanya air di tulang itu, sehingga tulang itu bisa padat. Nah, kenapa tubuh itu bisa mencuri air dari tulang? Oke, jadi persediaan dalam tubuh kita itu banyak. Tubuh kita saat kita makan, saat kita minum, itu semua bukan di stok, ditempatkan semuanya itu di sel kita. Saat sel sudah kehabisan air, tidak ada lagi yang bisa diserap. Dari mana lagi nih mau dapat sumber air? Atau dari mana lagi nih mau dapat supply atau masuknya air itu dalam tubuh kita? Nah, tubuh itu mengambil air dari tulang kita. Karena tulang kita juga isinya 20% adalah air. Nah, terjawablah masalah kenapa banyak
kita nggak usah ngomongin negara lain, tapi kita ngomongin di negara Indonesia aja. Kenapa banyak orang tua yang mengalami penyakit sakit kakinya, tidak bisa jalan, harus disuntik oli, pergi ke dokter, disuntik sehingga kakinya bisa jalan lagi? Itu jawabannya hanya satu, karena air. Tidak suka minum, sehingga tubuhnya itu mencuri air dari tulangnya. Nah, sehingga hal yang pertama diambil itu dari kakinya. Sekarang pertanyaan aku adalah, kenapa sih harus dari kaki, atau kenapa sih harus sangat susah orang tua itu untuk jalan? Kan sangat umum ya, kalau udah tua, ya susah nih jalan gitu, kakinya sakit. Nah, karena kaki itu adalah bagian yang paling jauh dari jantung kita. Dia adalah bagian yang paling jauh dari sumber kehidupan. Jantung kita adalah sumber kehidupan kita, ya kan? Dan dia adalah bagian yang paling jauh. Makanya sangat penting untuk kita pakai sepatu yang benar, pakai sendal yang benar, pakai penutup kaki yang benar, kaos kaki yang benar, tidak kedinginan, tidak kepanasan, kakinya tidak keringatan. Karena kalau kita mempertahankan atau kita memelihara kaki kita tetap sehat, tetap bagus, tidak keringatan, tidak sakit, maka kita sudah memelihara seluruh tubuh kita. Kenapa? Karena yang paling jauh itu adalah kaki kita, dan dia yang paling jauh untuk mendapat supply atau mendapat dukungan dari dari darah kita, ya kan? Makanya yang diserang duluan adalah kaki kita, karena dia yang paling jauh dari jantung kita. Dia yang paling jauh mendapat oksigen, paling jauh mendapat air, paling jauh mendapat sirkulasi darah, ya kan? Nah, jadi sangat penting untuk minum air, dan sangat dianggap remeh atau dianggap sangat simpel dan sangat sederhana sekali, sangat kekanak-kanakan sekali untuk minum air, ya kan? Padahal itulah elemen yang paling penting, elemen yang paling menyumbang banyak dalam tubuh kita, itu adalah air gitu. Walaupun kita bisa hidup tanpa air 1 minggu atau 2 minggu, tapi kita harus tetap minum air sehari. Kita udah tahu sehari minimal 2 liter, ya kan? Kenapa? Karena tubuh kita itu 70% isinya air. Nah, di sini ada, sebentar. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan atau ya pertanyaan yang boleh kita tebak. Manakah makanan yang dari 3 ini mempunyai kadar air yang paling tinggi? Yang pertama semangka, yang kedua selada air, yang ketiga jeruk bali. Jadi dari 3 ini, manakah makanan yang memiliki kadar air yang paling tinggi? Oke? Boleh, siapa aja boleh jawab untuk pertanyaan ini. Manakah makanan yang memiliki kadar air yang paling tinggi? Buah. Buahnya yang mana nih, Uncle Gavin? Semangka atau jeruk bali? Semangka. Oke, semangka. Itu jawaban dari Uncle Gavin. Kalau dari yang lain bagaimana? Mangka. Semangka. Ada lagi? Nggak ada yang mau jawab jeruk bali. Jeruk bali juga banyak airnya loh. Semangka. Jeruk bali. Jeruk bali anti-gladius. Oke, tadi Sister Wanda ya jawab semangka. Iya. Oke, semangka ya. Jadi semuanya semangka dan ada yang 1 jeruk bali dan semuanya salah. Kenapa? Karena makanan yang manakah yang mempunyai kadar air yang paling tinggi? Jawabannya adalah selada air. Jadi jawabannya yang B. Oke, tunggu sebentar. Slide berikutnya. Oke. Manakah makanan yang mempunyai kadar air tertinggi? Jawabannya adalah selada air. Nah, jawabannya B, selada air, karena walaupun semua makanan yang terdaftar mempunyai persentasi air yang tertinggi, setengah cup atau setengah cawan, cup itu memang ada ukurannya sendiri gitu ya, setengah cup, selada air mempunyai kadar tertinggi sekitar 95%. Jadi bayangin,
teman-teman, om tante sekalian, memang kita sangat mengerti, sangat tahu bahwa semangka itu, ya mau gimana pun juga dia airnya sangat banyak ya kan. Tapi jangan salah, selada air yang paling banyak. Selada air memiliki 95% kadar di dalamnya itu isinya air gitu. Nah, ini aku dapat pertanyaan ini dan juga informasi ini dari buku ini, top 100 healing foods atau top 100 healing foods. Jadi makanan-makanan yang paling paling menyembuhkan. Jadi 100 terbesar makanan paling menyembuhkan itu adalah ya semua di semua di buku ini. Dan di sini karena kita lagi membahas tentang air, makanan yang paling tinggi yang kadarnya memiliki paling banyak air itu adalah selada air. Nah, jadi kalau yang makan selada air banyak itu sangat bagus sekali, makan banyak semangka pun bagus, tapi yang kadar air yang paling tinggi adalah selada air. Nah, kita kembali lagi ke kutipan yang tadi yang bilang bahwa saat kita makan atau minum buah-buahan dan sayur-sayuran, itu adalah memberikan air juga pada tubuh kita. Nah, di sini terjawab bahwa selada air itu memberikan 95% itu air pada tubuh kita. Jadi, jangan takut untuk minum setelah makan, atau kehausan setelah kita makan. Kenapa? Karena kalau kita makan yang benar, kita makan sayur dan buah yang benar, maka tubuh kita tidak akan kekurangan air kalau kita makan yang benar. Jadi setelah kita makan, bukan jamnya untuk minum, tetapi setelah beberapa jam kita makan, minumlah yang banyak, sehingga tubuh kita juga tidak kekurangan air kalau kita tidak makan. Jadi Tuhan sudah merancang semuanya, di saat kita makan, dia kasih air itu lewat makanan. Di saat kita tidak makan, dia kasih air itu lewat minum dengan apa yang kita minum gitu. Dan selada air mengandung air yang paling banyak. Jadi semuanya kurang beruntung hari ini tidak menjawab pertanyaannya dengan benar ya. Oke. Ya itu hanya tebak-tebakan untuk kita bisa refresh pikiran kita aja. Oke. Sebentar, ini ada yang ke-skip slide-nya. Oke, nah elemen yang ketiga itu adalah matahari. Oke, jadi memang kita sudah sangat mengerti kehidupan tanpa matahari adalah bukan kehidupan yang sehat dan kehidupan yang sangat tidak baik untuk hidup tanpa matahari, ya kan? Dan kita setiap hari itu minimal kita harus di-expose atau kita harus keluar ke matahari, terjemur, kena matahari itu 20 menitnya. Jadi kembali lagi ini adalah penelitian, jadi sesuatu yang memang tubuh kita butuhkan untuk berjemur dengan matahari itu. Oke. Jadi sampai sini aku harap semuanya sudah mengerti. Ada yang mau ngasih tambahan atau mau memberikan tanggapan atau pertanyaan sampai di sini? Lanjut, C. Bagus Oke. materi. Lanjut. Oke, kita lanjutkan, Uncle David. Ya, sekarang karena kita mengingat jam, jadi kita mungkin 15 menit lagi kita akan selesai. Oke. Sepertinya hari ini belum bisa masuk ke buku Ministry of Healing ini. Oke, jadi physical health in various levels. Nah, hari ini memang kita banyak sekali belajar tentang kesehatan atau ilmu-ilmu yang mungkin selama ini kita tidak sadari, kita sudah menjalaninya, kita sudah menghidupinya, tapi kita tidak sadar bahwa justru itulah elemen-elemen yang sangat penting atau elemen-elemen yang sangat sangat luas gitu, sehingga kita juga kadang-kadang mengambilnya secara take it for granted ya setiap hari kita juga masih hidup kok, setiap hari kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk hidup, diberi udara gitu. Padahal saat pandemi ini terjadi seperti sekarang, orang-orang yang hidup dengan ventilator atau ventilator setiap harinya itu sangat sekali menghargai yang namanya udara.
Jadi sekarang biarlah kita yang sudah diberikan Tuhan selama ini hidup sampai sekarang, kita harus menghargai udara itu karena saat kita sudah terbaring di tempat tidur, maka udara itulah yang menjadi sangat penting gitu. Oke. Nah, di sini ada 4 health levels. Health levels itu adalah level-level kesehatan. Yang pertama, dynamic vitality. Yang kedua, optimum health. Yang ketiga, suboptimum health. Yang ketiga, debilitating illness. Nah, kenapa di sini ada 4 level? Karena kita akan mempelajari bahwa kembali lagi ke gen kita. Jadi setiap tubuh atau setiap setiap beda orang itu memiliki imun yang beda, gen yang berbeda, kekuatan tubuh yang berbeda, dan tingkat kesehatan yang berbeda. Jadi semuanya tidak bisa disamaratakan. Misalnya warna merah, semuanya merah saja. Itu tidak bisa disamaratakan. Begitu juga dengan yang namanya intelligence atau kepintaran dari setiap manusia berbeda, ya kan? Nah, itulah yang dinamakan dengan IQ, Intelligence Quotient, atau Intelligence Level, ya kan? Tingkat kepintaran dari setiap orang. Dan itulah yang selama ini di dunia ini sangat dipikirkan. Oh, dia IQ-nya tinggi nih, makanya dia bisa dapat ujiannya 100 terus. Dia IQ-nya kurang tinggi nih, dia IQ-nya rendah. Makanya dia nggak bisa, kurang pinter berbisnis, atau dia kurang pinter belajar atau apalah, ya kan? Itu semua dengan rumor IQ tersebut. Tapi jangan salah bahwa tubuh kita memiliki HQ, Health Quotient, atau tubuh kita memiliki level seberapa sehatnya tubuh kita. Nah, kita akan pelajari setelah ini bahwa kita bisa loh mengukur sehat tubuh kita itu dengan pola hidup kita. Nah, jadi jangan salah juga, tubuh kita itu bisa diukur dengan pH dengan urin. Jadi pH itu seberapa asam tubuh kita, seberapa basah tubuh kita, urin kita itu bagaimana, itu bisa diukur sehingga tubuh kita itu memiliki health quotient atau health levels pada levelnya tertentu gitu. Di ukuran atau standar di mana tubuh kita tuh memang level kesehatan di situ. Nah, tapi kita kembali lagi pada kutipan yang aku bilang di pertama, bahwa kita tidak bisa merubah gen kita. Kita tidak bisa merubah dari siapa kita lahir, dari keluarga mana sekarang kita berada, tapi kita bisa merubah lifestyle, atau kita bisa merubah pola hidup kita. Walaupun kita tidak merokok, tapi orang yang merokok, orang yang minum minuman, bukan minum air mineral, mereka masih bisa dikasih kesempatan atau mereka bisa diberikan pengetahuan kalau mereka mau bertobat, tidak merokok lagi, maka tubuhnya itu secara otomatis lebih sehat dan akan lebih memperpanjang umurnya gitu. Nah, oke, jadi untuk bahas tentang merokok, tentang minum itu juga sangat menarik karena Tuhan sudah mendesain tubuh kita itu sangat ajaib. Jadi kalau kita mau bahas sedikit, kalau orang merokok, yang pasti dia akan cenderung lebih terkena pada penyakit yang namanya kanker paru-paru. Nah, jadi udah sangat terkenal sekali model-model yang dari brand rokok tertentu itu diberitakan model ini meninggal di umur 56 tahun dengan penyakit kanker paru-paru. Nah, kalau mau bicara tentang paru-paru, paru-paru kita itu seperti hidung. Dia adalah hidung yang tidak kelihatan, hidung yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa aku bilang hidung? Karena paru-paru itu memiliki rambut. Hidung kita memiliki rambut, ya. Fungsi dari rambut itu adalah untuk menyaring oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, rambut itu dalam paru-paru disebut dengan yang namanya silia, atau rambut-rambut kecil dalam dalam paru-paru kita. Saat seseorang itu merokok, silia itu tiba-tiba mati. Kalau silia mati, berarti nggak ada lagi dong yang menyaring udara itu masuk ke dalam tubuh kita. Alhasil, paru-paru kita kena sakit, terjadilah yang namanya kanker paru-paru.
Tapi di saat orang itu berhenti merokok, berkeputusan untuk tidak merokok lagi, silia itu atau rambut dalam paru-paru kita, Tuhan sudah ciptakan sangat bagus sekali dan sangat amazing sekali. Silia itu besok harinya saat dia berhenti merokok, besok harinya dia akan sehat langsung. Dia akan kembali lagi pada kehidupan, dia akan tumbuh lagi. Jadi saat orang itu merokok, silia langsung mati. Tapi di saat orang itu bertobat dan berhenti merokok, silia itu akan bertumbuh lagi dan akan purify atau akan menyaring paru-paru oksigen yang masuk ke dalam paru-paru kita lagi. Jadi itulah yang dinamakan dengan second probation atau yang dinamakan dengan kesempatan di mana Tuhan memberikan tubuh kita saat kita merusakkannya pun Tuhan masih memberikan kesempatan lagi. Silia masih bisa bekerja, rambut di paru-paru itu masih bisa bekerja, dan itulah gunanya untuk ya semua remedies itu baru kita gunakan ya kan saat sudah sampai titik tertentu di mana orang itu sadar dan harus bertobat, dan di titik itulah di mana Tuhan memberikan kesehatan lagi pada tubuhnya. Berbicara tentang orang yang sering minum. Kalau orang sering minum itu kita tahu dia akan menyerang atau dia akan terkena penyakit di apanya? Di liver atau di di livernya dia ya kan. Nah, liver itu coba kalau kita lihat dari bahasanya atau dari katanya bahasa Inggris. Gimana cara tulis liver? L-I-V-E-R atau L-I-V-E-R, ya kan? Liver. Coba kita hilangin R-nya. Itu jadi apa? Jadi live. Dimana saat kita mau hidup sehat atau dimana kita dinyatakan tubuh kita sehat, artinya liver kita harus sehat. Karena yang menghidupkan tubuh kita, yang membuat tubuh kita sehat, dan menyatakan tubuh kita sehat, salah satunya juga adalah liver kita. Jadi Tuhan sudah menempatkan nama-nama yang sangat tepat sekali dalam tubuh kita, dinamakan liver. Kenapa liver? Karena kalau kita sehat, artinya liver kita juga sehat. Gitu. Nah, jadi di bagian atau di foto yang kita lihat di screen kita sekarang, ada yang namanya dynamic vitality, optimum health, suboptimum health, debilitating illness. Dari 4 ini yang menunjukkan betapa sehat dan betapa sakitnya kita. Kurang dari 5% dari populasi di dunia ini itu mempunyai dynamic vitality. 15-20% dalam populasi di dunia ini memiliki optimum health. 70-75% dalam di populasi di dunia ini itu adalah orang-orang yang memiliki suboptimum health. Dan kurang dari 5% populasi dalam dunia ini yang memiliki debilitating illness. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan wellness to illness? Apa yang dimaksudkan dengan seberapa sehat tubuh kita dan seberapa sakit tubuh kita? Jadi, kalau yang dinamakan dengan dynamic vitality itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat kesehatan yang paling prima, yang paling sehat, yang paling jarang sakit, yang paling sempurna semuanya. Tapi dia hanya kurang dari 5% populasi di dunia ini. Jadi orang yang benar-benar sehat, sempurna, tidak pernah sakit, jarang sakit, makannya selalu sehat, itu hanya kurang dari 5% populasi di dunia ini. Faktornya banyak. Bisa saja dia memang karena gennya kuat, gennya sehat, dia makannya benar, dia menjalani 8 elemen kehidupan, maka dia memiliki kesehatan yang sangat prima, sangat sempurna, sangat sehat. Tapi itu juga karena apa yang dia makan, pola hidup dia, itulah yang menentukan seberapa sehat tubuh dia itu. Nah, optimum health itu adalah orang-orang yang bisa saja gennya kurang sehat, gennya kurang kuat, tapi dia menjalani 8 elemen kehidupan. 8 jalan kesembuhan ilahi. Minumnya benar, makannya benar, dan populasi di dunia ini hanya 15-20% yang menjalankan kesehatan itu atau yang seperti itu. Nah, 70%-75% adalah orang-orang yang bisa saja dia dari sehat, dari optimum health, tapi jadi jatuh sakit karena tidak menjalani 8 elemen kesehatan.
Jadi orang yang sudah sakit di kanker, di tumor, sakit apapun lah itu semua sebut, itu masuknya di suboptimum health. Nah, jadi dari semua ini tiga level yang pertama, dynamic vitality, optimum health, suboptimum health, itu adalah karena pola hidup, bukan karena gen. Jadi mau gennya sehat, mau gennya tidak sehat, kalau pola hidupnya benar, maka dia masuk ke dalam tiga golongan ini. Jadi kalau pola hidupnya tidak benar, ya dia masuk ke suboptimum health. Hasilnya adalah dia sakit, ya kan? Optimum health adalah mau gennya sehat atau tidak sehat, tapi dia menjalankan pola hidupnya, maka tubuhnya itu tetap mempertahankan kesehatan, cuman tidak prima gitu, tidak 100% sempurna. Tapi kalau dynamic vitality, memang ada populasi di dunia ini kurang dari 5%, orang-orang yang memang Tuhan sudah berikan kuat gitu. Misalnya orang dari Papua atau bagian Indonesia di timur, itu adalah orang-orang yang sangat kuat, ya kan? Mereka sangat sangat kuat. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah berikan porsi pada setiap negara, pada setiap bagian di dunia ini adalah orang-orang yang seperti itu, yang gennya memang kuat gitu. Nah, itu dynamic vitality. Jadi, mau makan apa juga, tubuhnya itu masih memiliki kesehatan yang unggul gitu. Tapi, jangan salah juga bahwa mereka juga bisa jatuh kepada suboptimum health kalau tidak mempertahankan kehidupan itu. Nah, elemen yang terakhir adalah debilitating illness, yang kita bisa sebut juga orang yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi kurang dari 5% populasi di dunia ini adalah orang-orang yang memiliki kromosom disorder. Jadi ya bisa saja itu penyakit yang kembar sedunia, penyakit apapun itu yang memang dari kromosomnya sudah salah, atau memang dia sudah terlahir seperti itu populasi di dunia ini kurang dari 5% gitu. Nah, jadi sangat penting untuk mempertahankan kromosom kita yang genap 46 ini, semuanya sudah terlahir genap 46, itu harus dipertahankan. Apakah kita berada di dynamic vitality atau optimum health, itu permasalahan yang hanya tergantung dengan pola hidup kita gitu. Nah, bagaimana untuk melihat bahwa kita tuh seberapa sehat sih atau seberapa banyak kita menjalani pola hidup ini? Jadi di sini ada caranya untuk kita mengukur. Oke. Nah, di sini ada dokter yang bernama yang aku tampilkan di sini bernama Dr. Belloc, dan ada juga satu temannya yaitu Dr. Brelow, dan mereka berdua ini membuat 7 health factors for longevity. Jadi mereka membuat 7 faktor dalam kehidupan itu yang apakah dengan kita menghidupkan 7 ini sehingga kita bisa umurnya lebih panjang. Nah, apa sih 7 ini sehingga kita itu umurnya bisa lebih panjang? Okay. Another way of looking at the impact of lifestyle on longevity is by considering something referred to as health age. Nah, jadi di sini diulangi sekali lagi, bukan hanya lifestyle atau pola hidup kita, tapi tubuh kita juga memiliki yang namanya health age. Jadi mungkin sekarang aku bisa berumur 19 tahun, tapi tubuhku bisa lebih tua daripada umur yang sesungguhnya. Dan itu yang dinamai dengan health age. Jadi, tubuh kita bisa lebih muda atau lebih tua, bukan secara umur ya, tapi secara fisik atau secara tubuh kita kesehatannya seperti apa, seberapa umurnya, itu bisa kita ukur dengan apakah kita menjalankan 7 faktor kesehatan ini. Oke, jadi 7 faktor ini apa aja sih? Oke, nah, sebentar ya, slide-nya agak... Waduh, fotonya nggak keluar nih. Oke. Nah, sekarang jadi dari penelitian 2 dokter ini, 7
faktor itu adalah yang bisa dilihat di sini. Jadi yang pertama adalah kita tidur setiap harinya 7-8 jam. Kita tidak makan di antara jam makan. Kita makan breakfast, kita makan sarapan pagi secara teratur. Berarti artinya kita harus breakfast setiap hari, ya kan? Makan breakfast terus. Maintain proper weight atau mempertahankan berat badan. Dan yang kelima adalah olahraga. Yang keenam itu tidak minum alkohol. Yang ketujuh, tidak smoke atau tidak merokok. Nah, karena ini slide-nya tidak kelihatan, aku harus tunjukin. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, ini dia. Oke, sekarang apakah kelihatan? Apakah semuanya bisa lihat? Bisa, Tan? Slide yang baru, Kak, kelihatan? Yang Iya. Udah. 7-8 jam. Okay. Nah, iya. Di sebelahnya ada fotonya, kelihatan kan? Foto umur? Iya, health age related Iya. to lifestyle habits. Kelihatan kan? Oke. Nah, jadi penelitian dari... Nggak full screen. Iya. Oh ya. Iya, Kak. Okay. Bentar ya. Dia masalahnya nggak muncul tadi di ininya. Aduh. Tunggu. Sebentar. Aku perbaiki deh. Oke. Nah, bagaimana sekarang? Kelihatan lebih besar? Ya, sudah. Oke. Nah, jadi dari 7 yang di sebelah kiri, itu adalah persyaratan atau itu adalah syarat supaya kita bisa mengukur umur dari tubuh kita. Jadi, sekali lagi ini bukanlah umur, misalnya aku sekarang 19 tahun, bukan umur itu. Tapi ini adalah umur di mana seberapa sehat tubuh kita atau berapa sih umur tubuh kita itu berapa. Nah, jadi dari antara 7 ini, kita menjalankan berapa. Udah pasti nomor 6 sama 7 kita jalanin. Udah 2 poin. Nah, kita lihat di fotonya yang di sebelah kanan, ini adalah untuk pria dan wanita. Jadi, untuk semua orang ini bisa gitu, tidak beda gitu. Kita misalnya, aku berarti masuk ke umur 20 misalnya. Habits kita berapa dari 7 ini? Misalnya kita cuma menjalankan, bilanglah aku cuma menjalankan 4. Kalau aku cuma menjalankan 4, berarti kita masuk ke dalam bagian yang habits-nya 4. Dari 20 itu cuma ditambah 0,5. Jadi, umur tubuh kita itu menambah justru. Karena misalnya aku umur 19, berarti umurku nambah 19,5.
karena aku hanya menjalankan 4 habits. Hanya menjalankan 4 kebiasaan dari faktor ini. Misalnya aku hanya menjalankan 2 nih, hanya menjalankan tidak minum alkohol dan tidak merokok. Hanya menjalankan 2, maka umurku akan ditambah sebanyak 14. Jadi 19 tambah 14 itu jadi berapa? 32 ya. Iya, itu menjadi 32 ya kan? Nah, umurku yang sekarang hanya dengan menjalankan 2 habit ini, sebetulnya umur tubuh ini adalah 32 tahun, bukan 19 tahun. Karena hanya menjalankan 2 faktor dari poin ini. Tapi kalau aku menjalankan 7-7-nya, maka itu akan dikurangi sebanyak 9 poin. Jadi dari 19, aku berarti sekarang umur 10. Umur tubuhnya itu masih 10 tahun gitu. Jadi misalnya ada yang di umur 30 nih, hanya menjalankan 2, maka umurnya itu ditambah 16. Jadi umur tubuhnya itu sesungguhnya bukan 30 tahun, tetapi 46 tahun. Jadi betapa tuanya tubuh kita kalau kita tidak menjalankan faktor-faktor kehidupan ini gitu. Jadi dari 7 faktor ini, inilah yang harus kita jalankan, sehingga kita bisa tahu, oh umur tubuh kita tuh segini loh. Bukan umur kita yang sekarang nih, bukan 19 tahun ini, tapi kesehatan atau seberapa bagusnya, seberapa level kesehatan tubuh kita itu ditentukan dari 7 ini gitu. Jadi 7 ini adalah faktor-faktor yang kalau kita jalankan, kalau kita hidupkan, maka umur tubuh kita itu bisa lebih muda dari umur kita yang sebenarnya. Itu sangat didambakan, atau umur-umur yang muda itu sangat diinginkan oleh semua orang kan. Jadi nggak terima nih, aduh bentar lagi masuk kepala 2 nih. Nah, tapi kalau kita udah di kepala 2 pun, atau kepala 3, kepala 4, kepala 5, itu bisa kita kurangi sampai sebanyak 12 poin misalnya. 12 poin. Itu karena kita menjalankan 7 faktor kesehatan ini. Jadi misalnya sekarang kita umur 20, kalau kita hanya menjalankan 2, justru umur tubuh kita lebih tua dari umur 20 itu gitu. Jadi memang sangat mengerikan kalau kita tidak menjalankan faktor-faktor kesehatan ini. Kita anggapnya kayak remeh kan, tidur 7 jam, udah 7 jam kok gitu. Kita nggak makan di antara jam makan, tapi misalnya kita nggak tepat makannya atau gimana. Itu adalah hal-hal kecil yang memupuk diri kita, yang seperti Harold tadi. Mau nggak mau jadinya kita jadi seperti memperpendek umur kita, yang harusnya Tuhan berikan umur kita itu lebih panjang dari itu gitu. Nah, pembahasan kesehatannya di hari ini sampai di sini. Kita mungkin bisa baca ke ini Ministry of Healing yang chapter 14, ini paragraf yang pertama. Jadi kenapa aku bikin sangat panjang di awalnya, disease never comes without a cause. Penyakit tidak akan pernah datang tanpa sebab. Jadi kalau kita menjalankan 7 yang ini tadi, maka penyakit tidak akan pernah datang. Penyakit datang karena ada sebabnya. Nah, sebabnya apa? Kita harus lihat nih dari 7 ini, yang mana yang kita jalankan dan yang mana yang tidak kita jalankan. Jadi, di sini bukannya aku kayak, coba siapa nih, Sister Wanda, kasih tahu nih, sekarang habitnya yang dijalani berapa. Bukan begitu, tapi biarlah semuanya kita di sini, ya kita yang di sini, biar kita hitung sendiri ya. Jadi kita umur berapa nih sekarang? Misalnya aku umur 20, kita hitung berapa sih habit yang kita jalani gitu dari 7 ini. Misalnya cuma jalani 6, berarti umur aku itu dari 19, kita kurangin 4 gitu. Jadi silahkan Om Tante, teman-teman sekalian bisa hitung sendiri. Ini bisa difoto, bisa di screenshot untuk dipelajari. Dengan 7 elemen kesehatan, 7 faktor kesehatan di sini, yang manakah yang sudah dijalankan, yang manakah yang belum, itu kan kita sendiri semua yang tahu pribadi masing-masing ya kan. Jadi boleh dikalkulasi kita umur berapa sekarang kira-kira, dan umurnya itu di setiap puluhan gitu, jadi 20, 30, 40, 50, 60, 70 gitu. Jadi dari mana ke umur kita, umur di berapa, dan kita menjalankan berapa habit, kita menjalani berapa faktor kesehatan ini. Kalau kita menjalani lebih banyak, maka umur tubuh sesungguhnya itu lebih muda dari umur kita sekarang gitu. Oke, jadi ya kita akan tutup dengan kutipan ini. Penyakit tidak pernah datang tanpa sebab.
cara dipersiapkan, dan penyakit diundang dengan mengabaikan hukum kesehatan, banyak yang menderita sebagai akibat dari pelanggaran orang tua mereka. Nah, jadi untuk di pertemuan berikutnya kita akan lihat bahwa apa sih penyakit yang diturunkan oleh orang tua mereka itu apa? Kita tahu kan ada ayat yang bilang bahwa dosa orang tua tidak diturunkan kepada anaknya, tapi efek dari dosa itu diturunkan kepada anaknya. Jadi anaknya itu menanggung efek dari dosa orang tuanya. Nah, apa sih penyakit yang dimaksudkan oleh ayat tersebut, atau contoh dari penyakit apa yang karena orang tuanya melanggar, efeknya tuh kena di anaknya gitu. Nah, jadi kita akan pelajari di pertemuan berikutnya bahwa penyakit itu tidak pernah datang tanpa sebab. Jadi dengan satu kalimat penyakit tidak pernah datang tanpa sebab itulah makanya introduction-nya jadi panjang gitu. Jadi introduction yang panjang itu menyimpulkan pada kalimat penyakit tidak pernah datang tanpa sebab. Kalau penyakit pun datang, berarti kita tidak menjalankan yang aku kasih tadi, introduction dari awal sampai akhir gitu. Dengan adanya cerita Harold, dengan adanya 4 elemen kehidupan yang kita paling butuh dan paling penting, yaitu air, udara, matahari, dan juga bumi. Lalu juga kita belajar tentang level kesehatan kita berapa, dan kita juga mengukur berapa umurnya tubuh kita, apakah tubuh kita lebih muda dari kita atau justru dia lebih tua dari kita, ya kan? Nah, jadi penyakit tidak pernah datang tanpa sebab, tapi kalaupun penyakit datang, itu berarti ada sebabnya, dan sebabnya harus kita cari tahu. Dengan pengetahuan yang kita sudah tahu pada hari ini, biarlah ini membawa berkat pada kita semua. Dan sampai di sini presentasinya, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang aku buka untuk pertanyaan. Boleh ada yang bertanya, atau ada yang mau kasih masukan, atau ada yang mau kasih tanggapan, silahkan. Atau sampai di sini semuanya sudah mengerti? Ya, thank you, Cece. Iya, sama-sama untuk Kevin. Puji Tuhan. Kalau sudah mengerti, kita kuis aja ya. Enggak ada bercanda. Oke, jadi ada yang mau kasih pertanyaan, atau ada yang mau kasih tambahan, atau sudah mengerti semua? Sepertinya sudah mengerti semua ya. Ya, gimana Kak Lali? Ya, puji Tuhan, sudah mengerti. Oke. Oke, jadi kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Iya, masih banyak sih yang kita akan pelajari. Oke, untuk doa tutup, mari kita sama-sama bertelut dan berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama melalui Zoom dan melalui online ini, di mana kami bisa bertukar pikiran dan juga kami bisa belajar lagi tentang kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, di mana tubuh ini sangat penting untuk kami pertahankannya supaya bisa tetap sehat dan bisa menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Biarlah kami di sini bisa mempraktekkan Tuhan apa yang kami sudah pelajari, dan biarlah ini menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang memberkati untuk kami di Indonesia yang akan melanjutkan aktivitas kami, dan juga Anti Joy, Anti Herli, Anti Gladys yang di Amerika yang akan beristirahat. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Dan Tuhan juga kiranya yang memberkati Tuhan dengan pergumulan-pergumulan kami masing-masing yang berada di sini, dengan keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menjawabnya tepat pada waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Tanya. Thank you, Anti Arli. Thank you, Tanya. Thank you.